dulu materinya ini, sambil nanti kalau misalkan ketika saya menjelaskan ada yang belum paham, silahkan bisa chat di situ di teks ataupun bisa langsung open mic ya. Jadi enggak usah nunggu saya selesai menjelaskan dulu. Nah, mudah-mudahan sehat semua ya hari ini ya, dan semangat untuk mengikuti mata kuliah pengantar statistik ini. Apa saja yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita hari ini tentang data observasi dan representasi grafis ya. Jadi nanti ada beberapa jenis data yang perlu Anda kenal ya nanti ya. Kemudian ada istilah populasi dan sampel. Kemudian ada statistik deskriptif dan inferensi secara umum ya, kita jelaskan nanti bedanya apa. Kemudian bagaimana metode pengumpulan data. Nah, ini perlu Anda ketahui karena nanti Anda akan pasti berhubungan dengan yang namanya data itu ya. Entah itu mengerjakan tugas-tugas mata kuliah lain, entah nanti diminta untuk di saat kerja praktek, diminta untuk mengumpulkan data, kemudian mengolahnya, ataupun ketika TA Anda diminta untuk menguji sistem ataupun perangkat yang dibuat. Nah, itu adalah pengumpulan data. Bagaimana metode pengumpulan data yang seharusnya akan kita kerjakan ya. Kemudian apa itu data penelitian? Nah, ini lebih ke arah bagaimana data itu kita olah untuk penelitian ya. Kemudian bagaimana kita merepresentasikan data yang sudah kita kumpulkan itu ke dalam grafis. Ya, entah itu dalam bentuk tabel ataukah dalam bentuk grafik ya, atau kurva. Ya. Kemudian ada yang namanya menyusun kuesioner. Jadi kadang-kadang data itu tidak murni data dalam bentuk nilai ya atau angka, seperti Anda mengukur kuat sinyal, itu angka. Anda mengukur power loss, itu angka. Anda mengukur kecepatan data, angka semua. Nah, itu angka yang bisa kita dapatkan. Tetapi ada kalanya kita kesulitan ketika sistem kita itu kita buat, kemudian kita enggak tahu, ini aku mau dapetin angkanya gimana caranya. Karena kalau untuk bisa merepresentasikan dalam grafis, kamu harus merubah dulu dalam bentuk angka kan ya. Jadi kalau pernyataan atau kalimat kan enggak bisa digrafikkan. Nah, nanti kita buat yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini sangat membantu sekali, terutama ketika kita berusaha untuk menunjukkan performa dari sistem yang kita buat atau kinerja dari sistem yang kita buat. Contoh, Anda diminta untuk membuat web, ya, aplikasi web atau aplikasi HP, aplikasi Android. Nah, gimana caranya kita mengukur performa dari tampilan Android kita? Apakah aplikasi yang saya buat ini sesuai nggak dengan permintaan orang yang minta kita untuk membuatkan? Apakah aplikasi ini orang kalau menggunakan itu enjoy nggak atau malah ruwet gitu ya. Nah, seperti itu kan kita nggak bisa langsung dalam bentuk angka, tetapi kita bertanya dulu. Nah, nilai dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti akan kita konversikan menjadi angka. Nah, ini kita belajar bagaimana menyusun sebuah kuesioner ya. Dan yang terakhir nanti ada tugas. Nah, saya mulai dari jenis data. Ya, jenis data itu secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Nah, apa itu data kualitatif dan apa itu data kuantitatif? Nah, kalau kita mengatakan data kuantitatif, maka biasanya data itu adalah hasil pengamatan yang bisa diukur dan dihitung dengan pasti. Itu tadi contoh yang saya jelaskan tadi. Kalau kita mengukur kuat sinyal, itu sudah angka yang keluar. Kalau kita mengukur output dari sensor, itu angka yang keluar. Nah, itu ya. Kalau kita ngitung jumlah buku, angka yang keluar sebagai data kita, ya. Sedangkan data kualitatif itu adalah data hasil pengamatan yang tidak bisa diukur atau dihitung dan hanya bisa berdasarkan kategori nanti. Contohnya misalkan ketahanan hidup tanaman. Ketahanan hidup tanaman itu gimana? Apakah tanamannya bertahan hidup? Oh iya, dia bisa bertahan hidup. Dia
sedikit bertahan, dia mati. Kan ada beberapa kategorinya nanti. Nah, itu yang biasanya kita kumpulkan lewat kuesioner ya. Ya, jadi itu ada dua macam tadi, data kuantitatif dan data kualitatif. Sekarang kita menuju ke data kuantitatif. Ya. Data kuantitatif itu ada data diskrit, ada data kontinu. Ya. Data diskrit itu bisa dikategorikan secara tegas dalam bentuk bilangan cacah 0, 1, 2, 3. Ya. Nah, karena dia diskrit, ya, tidak terus-menerus, maka ketika kita menggambarkan nanti di dalam grafik, kita tidak boleh menggambarkannya dalam bentuk plot. Karena kalau plot itu garis nanti. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan data diskrit yang kita dapatkan? Nah, kita menggambarkannya dalam bentuk grafik batang. Ya, atau juga bisa nanti pie chart. Ya, grafik potongan kue itu. Kita tidak boleh menggambarnya dalam bentuk garis. Kenapa? Karena nilainya tegas. Ya, tidak terus-menerus. Ya, itu data diskrit. Kemudian data kontinu itu susunannya berkelanjutan terus-menerus dan tidak dikategorikan sebagai data yang tegas. Nah, contoh apa? Kalau kita mengukur arus, kuat arus, itu kan ada nilainya 11,4 miliampere, 11,45 miliampere dan seterusnya ya, naik turunnya itu. Nah, seperti itu kita bisa mengkategorikan data itu sebagai data kontinu dan kita boleh menggambarkan dalam grafiknya dalam grafik yang garis. Nah, ini coba dipahami ya. Jadi kapan kamu akan menggunakan grafik garis dan kapan kamu akan menggunakan grafik yang batang. Nah, coba jawab pertanyaan saya. Kalau saya sedang kalau saya sedang mengukur data jumlah bis atau jumlah kendaraan di sebuah jalan, saya akan menggunakan representasi grafik kontinu atau diskrit. Datanya data kontinu atau diskrit. Grafiknya grafik batang atau grafik garis. Kalau saya sedang mengukur jumlah kendaraan di sebuah jalan. Kontinu. Sebentar, tadi pertanyaan saya apa? Kalau saya sedang mengukur kendaraan di jalan, grafik datanya termasuk data kontinu ataukah data diskrit? Nah, saya akan memilih ya, kendaraannya itu ada bis, ada kendaraan pribadi, ada sepeda motor, ada becak, misalkan begitu ya. Nah, sekarang baru ngomong diskrit ya. Jadi apakah pernah kita mengatakan jumlahnya bis itu adalah 15,4 ataukah 15 ataukah jumlah bisnya ada 4,29 kan enggak ada ya. Jumlah bis itu kan fix pasti jumlahnya 15 atau 10. Jumlah kendaraan pribadi misalkan 12. Kita tidak pernah menyebut kendaraan pribadinya itu sebagai 12,4, 12,5. Nah, itu datanya data diskrit. Jadi sumbu X-nya nanti itu adalah jenis kendaraannya, sumbu Y-nya di grafiknya itu adalah jumlahnya. Ya, jadi itu adalah data diskrit. Ya, coba bisa nggak memberikan contoh? Kalau gitu data yang kontinu contohnya apa? Tinggi badan.
Berat badan manusia. Ya, kalau berat badan manusia itu ada koma juga ya kalau kalau ini ya, apa namanya? Kalau kita pakai timbangan yang analog ya, tapi kalau timbangan digital dia sudah langsung angka fix ya. Suhu badan Suhu badan kayaknya tidak diskrit deh ya. Suhu badan itu bisa kontinu ya, Widat ya. Kenaikan volume air pada sungai, volume air pada sungai, enggak juga, itu masih ada komanya ya, Ferdi. Kecepatan kendaraan, ya bisa di tinggi badan tadi sudah ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mulai bisa membayangkan ini data, saya punya data. Ya. Kemudian data ini di awal sekali sebelum saya memoles data itu atau mengolah data itu, saya harus bisa memastikan data ini diskrit atau kontinu gitu ya. Karena nanti setelah itu baru ada proses berikutnya. Nah ini contohnya. Jadi kalau tampilan data diskrit ini kita nggak bisa menghubungkan dari angka 10 ke 30. Ya, 30 ke 25, 25 ke 40. Jadi jangan melihat naik turunnya nilai ini ya, tetapi kita melihatnya bahwa data ke-1 jumlahnya 10, data kedua jumlahnya 30 atau nilainya 30. Data ketiga nilainya 25. Kita tidak punya data ke 1,75 atau data ke 1,5. Nah, karena tidak ada data yang ke 1,5, maka kita nggak bisa menghubungkan dari nilai 10 ke nilai 30 di sini. Ini juga data 2,5 kita nggak punya. Jadi ya udah, yang 2 itu 30, yang 3 25 dan seterusnya. Ini diskrit ya. Sedangkan kalau yang data kontinu ya, ini ada data dari 1 sampai 2 itu ada data. Ya. Jadi di 1,2, 1,3, 1,5, 1,7 itu ada data yang nilainya itu memang trennya semakin lama semakin naik sampai akhirnya 30 ini. Nah, ini yang sering sekali saya temukan ketika saya menguji TA kakak-kakak kelas Anda, mereka tidak bisa membedakan apakah data yang mereka ukur ini data diskrit atau kontinu, atau apakah data yang mereka dapatkan itu data diskrit atau kontinu, sehingga di Gradak semua data itu dibuat grafik kontinu. Nah, sehingga ini yang terkadang sering diminta untuk revisi ya. Kamu mengukur apa? Mengukur berat badan misalkan. Apa benar berat badan orang ke satu ada juga orang ke 1,5, Pak? Kok kamu buat grafik apa kontinu, alasannya apa? Nah, seperti itu ya. Beda lagi nanti kalau yang data data X-nya itu adalah sebuah nilai tertentu. Data Y-nya itu juga sebuah nilai tertentu dan antara X dan Y itu ada hubungan kontinu, baru kita boleh pakai plot. Kalau ini kan data X-nya biasanya pengukuran ke satu, pengukuran kedua, pengukuran ketiga. Tidak ada pengukuran ke 1,5. Nah, seperti tadi yang contohnya saya jenis kendaraan. Ini becak, ini motor, ini sedan, ini pick up, ini bis misalkan gitu ya. Nah kan jenisnya udah beda-beda. Sehingga kita tidak mungkin dong membuat datanya ini kita kontinukan karena yang satu sedan, satu becak, satunya motor, udah beda. Ya. Nah ini ya bisa membayangkan ya membedakannya antara diskrit dan kontinu. Nah oke, sekarang kita lihat versi data sendiri ya. Eh, Ketika kita mendapatkan data itu kita bisa lihat data yang kita ambil itu dari mana ya, sebesar apa lingkungannya yang kita ambil. Nah, kita mengenal ada istilah populasi dan sampel. Nah, populasi itu seluruh elemen atau unit penelitian yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu untuk objek penelitian. Ya. Nah, besaran yang diperoleh setelah mengobservasi seluruh anggota populasi kita sebut sebagai karakteristik dari populasi atau biasanya disebut sebagai parameter. Nah, jika kita mau mengambil sebuah populasi atau mengamati seluruh populasi, maka kita perlu ada sensus. Ya, jadi kalau dilihat dari deskripsinya ini, bisa dikatakan bahwa populasi itu pasti jumlahnya sangat banyak. Karena kita butuh ada sensus. Ya, bukan survei ya, tapi sensus.
Contoh kalau sensus penduduk itu dipakai untuk apa? Untuk mengukur, ya, mengobservasi data penduduk di sebuah apa namanya, di sebuah tempat, di sebuah lingkungan. Sensus ayam, ya berarti dia mengukur karakteristik dari ayam di sebuah tempat. Jadi tempatnya berarti bukan sekedar di satu peternakan saja, tapi bisa di beberapa peternakan dalam satu tempat atau dalam satu kota. Nah, ini populasi, bisa dibayangkan ya. Jadi jumlah datanya besar. Nah, jadi dia punya karakteristik tertentu biasanya untuk populasi ini. Sekarang bagaimana kalau satunya lagi tadi yang namanya sampel? Nah, bagian kecil dari sebuah populasi diambil dengan prosedur tertentu sehingga diharapkan bagian kecil ini yang diambil tadi itu bisa mewakili sifat dari populasinya. Nah, bagian kecil tadi namanya sampel. Nah, kenapa kita mengambil sampel? Karena kita nggak cukup waktu untuk sensus populasinya. Ya nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya biaya ya. Jadi kenapa sensus itu yang menyelenggarakan itu pemerintah? Ya karena memang pemerintah punya waktu, pemerintah punya biaya, ya, dan pemerintah punya tenaga, sumber tenaganya banyak, petugasnya banyak yang diminta untuk mendatangi penduduknya satu persatu. Tetapi kita sebagai peneliti, ya, apa bisa kita misalkan diminta untuk mengamati perilaku penduduk Surabaya ketika terjadi bencana COVID. Nah, kamu diminta sebagai petugas atau sebagai pengelola data nanti. Cuma berdua atau bertiga. Ya gak nutut waktunya, bisa waktu setahun sendiri mungkin ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Karena itu kita nggak perlu mengambil seluruh data populasi. Yang kita perlukan adalah sampelnya. Nah, tetapi ingat, di sini ada penjelasan. Diambil dengan prosedur tertentu. Jadi kita nggak asal ngambilnya. Kenapa begitu? Karena kita harapkan sampel itu bisa mewakili sifat atau karakter dari populasinya. Nah, ini yang roto angel. Nah, karena itu kita belajar statistik nanti. Ya, kedepannya kita belajar statistik untuk bisa apa namanya, bagaimana kita bisa mendapatkan sampel yang sifatnya mewakili populasinya. Nah, itu ya contoh saya biasa melakukan pengukuran kuat sinyal dengan mahasiswa bimbingan saya. Tujuannya apa? Saya kepingin tahu kalau misalkan ada sebuah komunikasi antara pemancar dan penerimanya, entah itu dalam bentuk wireless ataupun biasanya wireless karena topik saya di wireless communication ya. Jadi ketika komunikasinya itu secara wireless atau secara nirkabel, misalkan HP ke pemancarnya itu adalah BTS misalkan. Nah, seberapa kuat sih sinyalnya BTS itu bisa diterima oleh HP yang ada di sekitar tempat tertentu? Nah, apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus mengukur seluruh HP yang sedang aktif di sekitar tempat di mana BTS itu berada. Seberapa jauhnya pengukurannya? Ya, sakuate. Ya, bisa 1 meter dari BTS-nya, 2 meter, 30 meter, 100 meter. Bayangkan, dalam coverage area segitu itu ada berapa pengguna HP saat itu? Banyak sekali. Bisa ratusan, bisa ribuan, ya. Kalau mahasiswa PENS dan ITS itu sedang kuliah, tidak lagi daring ya, bisa dibayangkan saya ngukur di BTS-nya ITS saja itu sudah berapa ribu mahasiswa yang sedang menggunakan HP bersama-sama. Dan saya tidak mampu untuk nanyain satu-satu, untuk ngecek HP-nya satu-satu. Ya, karena itu saya perlu sampel yang mewakili karakteristik kira-kira kuat sinyal di sekitar ITS itu kalau sekitar 5 meter atau sekitar 20 meter dari BTS-nya itu berapa sih? Nilainya berapa dBm sih? Ya. Nah, saya akan ambil sampel di sekitar itu. Misalkan saya ambil orang-orang di PENS itu yang di sekitar daerah gedung D4, daerah gedung D3,
daerah pasca, daerah politeknik perkapalan, daerah ITS itu luas sekali ya. Ada yang di depan di gerbang ITS, ada yang di rektorat ITS, ada yang di bagian belakang ITS, perumahan dan sebagainya. Saya akan ambil di sekitar situ-situ. Berapa sampel yang saya ambil? Tergantung ya. Biasanya yang paling bagus sampel itu adalah minimal 30 buah. Minimal ya. Itu pun juga tergantung dari totalnya berapa. Kalau 30 buah itu cocoknya itu adalah 1/10 dari 300 buah populasi. Ya, 1/10-nya itu sampelnya biasanya. Nah, jadi kalau misalkan kita perkirakan pengguna HP secara bersama-sama di sekitar ITS itu adalah 5.000 orang, ya saya akan ambil sampelnya sekitar 500-an, 500 HP. Ya. Nah, gimana caranya? Itu tadi saya ambil di beberapa tempat itu yang mewakili. Ya. Kenapa saya mengambilnya di sekitar ITS? Kenapa saya tidak mengambil yang di daerah Mulyosari atau yang di UNER? Ada yang tahu? Kenapa saya ngambil sampelnya kok di sekitar PENS, Politeknik Kapal, ITS di beberapa tempat? Kenapa saya tidak mengambil sampelnya mahasiswa yang di UNER kampus C atau di UNER yang di kedokteran? Nah, ada baru satu ini yang jawab Lisa lah. Ada yang lain? Supaya tahu ya, bagian yang di highlight di sini adalah diambil dengan prosedur tertentu sehingga diharapkan bisa mewakili populasinya. Ayo, selain Lisa lah, siapa yang mau jawab? Ya, saya butuh ada banyak jawaban ini. Oke, Hadid karena lebih cepat bisa segera diproses. Nur Hafid karena tujuannya mencari data di lokasi ITS. Elsa karena mewakili populasinya. Populasi yang mana Elsa? Lebih detailkan lagi. Ada yang lain? Kok yang menjawab hanya 5 orang ya? Ambil sampel untuk mewakili sebuah populasi itu gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit, sorry. Gampang-gampang mudah atau bahaya. Jadi gampang-gampang susah. Kenapa begitu? Karena kita harus memastikan sampelnya ini mewakili sifatnya populasi enggak. Jadi contoh misalkan begini. Saya mau mengambil sampel dari mahasiswa PENS yang sedang berkuliah daring. Ya, sampel untuk apa? Untuk memastikan apakah mereka bisa selalu terkoneksi dengan etol dengan baik atau enggak. Sama satu. Saya mau melakukan pengambilan data mengenai jumlah mahasiswa PENS yang sedang berkuliah daring yang bisa terkoneksi dengan baik dengan etol. Oke, apa yang harus saya lakukan untuk mengambil sampelnya? Nah, pertama adalah saya memastikan bahwa sampel saya adalah mahasiswa PENS.
Satu itu ya, karena kan fokus saya populasinya mahasiswa PENS. Jadi mahasiswa ITS, mahasiswa UNER tidak saya ambil datanya. Itu satu, kita pastikan dulu populasinya itu. Kedua, saya mau ngambil semua, terlalu banyak. Jumlah mahasiswa PENS itu satu angkatan itu sudah 2000-an. Saya tidak mungkin punya waktu untuk nanyain satu-satu. Ya, maka saya ambil sampelnya. Oke, 2000 berarti saya butuh 200 ya, sampel. Bagaimana saya mengambil 200 sampel ini? Saya ngawur aja, saya nyari jarak terdekat aja deh, karena saya tinggal di Surabaya. Saya ambil sampelnya mahasiswa yang berdomisili di Surabaya. Sudah benar nggak itu cara saya mengambil sampelnya? Silakan dijawab. Saya ambil apa tadi? Saya mau mencari jawaban tentang koneksi etol untuk mahasiswa PENS. Apakah mereka bisa terkoneksi dengan baik dengan media etol ini? Pertama, saya sudah pastikan bahwa responden saya adalah mahasiswa PENS. Yang kedua, karena saya tidak mau susah payah, ambil aja saya akan ambil data untuk mahasiswa yang domisilinya di Surabaya. Pertanyaan saya, cara saya ini sudah benar atau salah? Jawabannya cuma benar atau salah, dan harus ada di belakangnya. Ada alasannya, kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Saya tunggu jawabannya, ini baru muncul satu. Oke, semuanya jawab salah. Betul sekali ya jawabannya ya. Oke, sudah paham kalian ya. Kenapa salah dan alasannya betul kalian ya. Karena tidak semua mahasiswa PENS itu domisilinya di Surabaya. Nah, kalau saya memaksa untuk mengambil mahasiswa PENS yang domisilinya di Surabaya, pasti jawabannya semuanya koneksinya bagus. Kenapa? Karena dia dekat dengan PENS. Ya, atau dia menggunakan, bukan dekat, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan dekat ya, karena dia menggunakan jaringan yang ada di kota besar. Ya, Surabaya kotanya kota besar, jadi saya yakin jaringannya mesti koneksinya bagus. Tetapi saya juga harus mempertimbangkan mahasiswa yang domisilinya tidak di Surabaya, yang ada di Kediri, yang ada di Nganjuk, yang ada di Ponorogo, yang ada di Sumedang mungkin ya, atau yang jauh tadi ada di Nusa Tenggara, di Mataram dan sebagainya. Belum tentu mereka bisa terkoneksi dengan baik dengan etol. Nah, kalau saya tidak mempertimbangkan itu, maka kesimpulan saya itu akan menjadi salah. Ya, kenapa? Karena ketika saya mengambil bagiannya hanya yang berdomisili di Surabaya, maka kesimpulan saya koneksinya baik. Ya. Nah, padahal ternyata yang di luar Surabaya ini banyak yang bilang koneksi saya selalu buruk, saya selalu tidak bisa terkonek dengan jaringan dan sebagainya. Nah, ini tidak terwakili. Ya, karena itu harus hati-hati. Tadi saya katakan bahwa prosedurnya harus tertentu sehingga dia mewakili populasinya. Nah, itu ya supaya paham kalian ya. Jadi nanti kalau mengumpulkan data juga akan dipertimbangkan seperti itu. Kapan kita akan mengambil data sampel dan kita harus melihat populasinya yang kita akan ambil itu sebesar apa dan populasi apa yang kita ambil supaya kita tidak salah dalam menyimpulkan atau menganalisa. Nah, karena nanti kita bicara tentang statistik deskriptif dan apa namanya statistik inversi ya.
Nah ini tadi, kalau ini populasi, ini bisa aja kita ambil. Ini populasi orang se-Surabaya. Dan ini sampel yang kita ambil dari populasi orang Surabaya. Gimana cara saya ngambil sampel untuk populasi orang se-Surabaya? Ya berarti saya ambilnya dari beberapa kecamatan yang ada di Surabaya. Saya ambil 1 atau 2 orang untuk mewakili kecamatan A, untuk mewakili kecamatan B, kecamatan C, dan seterusnya, berapa jumlah kecamatannya itu. Sehingga nanti dari situ akan dapat karakteristik dari populasi orang se-Surabaya itu tadi. Ya, gitu ya. Jadi semua yang menjawab salah tadi jawabannya adalah benar. Ya. Ya, sekarang bedanya tadi populasi dan sampel adalah nilai observasi populasi itu adalah populasi itu sendiri dan merupakan karakteristik dari populasi itu. Sedangkan nilai sampel itu adalah observasi sampel itu adalah karakteristik sampel. Nah, yang harus kita pertimbangkan nanti adalah bahwa karakteristik sampel harus mewakili karakteristik populasi, gitu ya. Dan populasinya tegas karena berlaku kesimpulannya tegas karena dia sudah yakin dari karakteristik si populasi tadi. Kan dia ngambilnya semua semua populasi tadi ya, sehingga pasti kesimpulannya sudah benar mewakili dari populasi itu. Tapi sampel kesimpulan hanya berlaku di sampel itu. Ya. Jadi kenapa kita melakukan sampel? Karena kita menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Nah, kalau di observasi dia butuh waktu. Jadi kenapa kalau kita ada sensus penduduk itu sensusnya di tahun 2020, tetapi datanya di apa namanya Biro Pusat Statistik itu baru keluarnya bisa di 2021 bahkan di 2022. Ya karena butuh waktu dan butuh tenaga serta biaya. Ya, jadi kalau sudah dibilang sensus penduduk itu nggak cuma mikir masalah berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan, berapa anak-anak, berapa dewasa, nggak itu tok. Tapi dia sampai detail pekerjaannya apa, ya, kemudian apa namanya tingkat pendidikannya, bagaimana kondisi kesehatannya dan sebagainya. Akan banyak sekali yang akan diobserv, ya, sehingga butuh waktu yang lama. Karena itu biasanya lama memang waktu untuk bisa mendapatkan kesimpulannya atau merepresentasikan data-datanya. Nah, ini ada pengujian sampel supaya bisa menunjukkan kelayakan dari sampel itu untuk mewakili populasinya. Nah, disitulah kita belajar statistik. Bagaimana kita menguji sampel itu supaya bisa mewakili karakteristik dari populasinya. Nah, ini tadi yang kalian sudah dapetin contoh ya, bedanya populasi dan sampel. Jika P adalah populasi mahasiswa PENS, maka Q adalah sampel atau N adalah sampelnya, yaitu mahasiswa yang menjadi pengurus BEM. Kan tidak semua mahasiswa jadi pengurus BEM ya. Nah, pengurus BEM itu kan berasal dari berbagai prodi. Nah, maka dia adalah sampel dari mahasiswa PENS. Jika P adalah populasi tanaman anggrek di seluruh Indonesia, maka N adalah sampel tanaman anggrek yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itu dia punya sampel tanaman anggrek atau jenis-jenis tanaman anggrek yang diambil dari seluruh Indonesia. Jika P adalah penduduk Indonesia, maka N adalah anggota DPR sebagai perwakilan rakyat di legislatif. Nah, bisa bayangin ya bedanya populasi tadi. Oke, sekarang menginjak sudah paham tentang jenis data, sudah TS yang 20 meter, yang 50 meter, dan seterusnya. Masing-masing punya sekian dBm sendiri-sendiri. Nah, statistik deskripsi itu saya hanya menggambarkan jumlah kuat sinyal yang ada di jarak 5 meter sebanyak sekian orang. Atau itu kalau jumlah orangnya. Tetapi kalau kita eh, lihat nilai dari kuat sinyalnya, bisa aja di jarak 10 meter nilainya adalah berapa misalkan 45 dBm. Di jarak 12 meter nilainya 50 dBm. Di jarak
20 meter nilainya 55 dBm. Statistik deskriptif. Saya tidak membuat kesimpulan. Ya sudah, apa yang ada dari data itu saya tampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Statistik inference, data yang sudah ada di grafik tadi, kemudian akan saya analisa. Ya. Kelihatan nggak trennya di situ? Semakin naik atau jaraknya semakin jauh dari BTS-nya, bagaimana dengan kuat sinyalnya? Oh, ternyata terlihat kecenderungan bahwa kuat sinyalnya itu semakin besar. Ya. Artinya apa? Berarti di sini ada tren atau ada, oh ya bahasa Indonesianya tren itu. Ada kecenderungan bahwa semakin jauh jarak dari penerimanya terhadap pemancarnya, maka kuat sinyal yang diterima itu akan semakin besar. Itu kesimpulan saya. Nah, saya sudah masuk inference. Bisa membedakan antara statistik deskriptif dan inference? Iya, coba sekarang. Jadi kalau deskriptif ya sudah, saya punya data, saya tampilkan di grafik, itu deskriptif. Kalau inference, data yang ada di grafik tadi saya analisa dulu, saya lihat kecenderungannya kayak apa data ini. Oh, ternyata ada hubungan ya antara apa namanya, jarak dari pemancar penerimanya terhadap kuat sinyal yang diterima. Semakin jauh jaraknya, maka kuat sinyalnya juga semakin besar. Nah, itu kesimpulan saya. Berarti saya sudah masuk ke statistik inference. Ya. Nah, itu akan berlaku, kalimat saya itu tadi, kesimpulan saya itu akan berlaku di seluruh populasi. Ketika saya mengambil datanya itu kan data sampel. Ya. Nah, ada HP yang tidak masuk dalam sampel saya, HP itu ada di jarak sekitar 50 meter. Nah, ketika dia di 50 meter, berapa datanya? Oh, ternyata sama ternyata dengan yang deskripsi tadi. Ketika dia 50 meter, dia kuat sinyalnya sekitar 76 dBm. Sama dengan ini. Dan berarti benar kalau 50 meter kan jauh dari penerimanya. Nah, berarti dia semakin jauh, semakin besar kuat sinyalnya. Cocok berarti kesimpulannya ini. Ini inference. Ya. Nah, ini Martina, ada pertanyaan. Konfirmasi ya. Jadi statistik deskriptif itu jika sudah dapat data disajikan. Misalkan pakai tabel atau grafik. Sudah sampai di situ. Kalau statistik inference dianalisa lebih lanjut. Betul sekali Martina. Ya, senang sekali saya. Ada yang sudah bisa menyimpulkan seperti ini. Ya. Nah, sehingga ini kita nanti akan belajar dua hal ini ya, deskriptif dan inference. Kenapa saya menjelaskan yang deskriptif dan inference? Karena kalian mahasiswa D4. Kalau mahasiswa saya D3, saya cukup menjelaskan sampai deskriptif aja. Apa yang kamu ukur, ya itu kamu tampilkan sebagai grafik, kemudian kamu cerita grafikmu itu kayak apa. Tetapi ketika kamu sudah di D4 dengan kamu menggunakan metode, ya, kamu menggunakan metode di sistem itu sehingga mendapatkan satu data. Ya. Nah, data itu begitu kamu ukur, kamu dapat sampel-sampel pengukurannya, kamu harus membuat kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang sifatnya adalah seluruh populasi. Ini yang sering dilupakan mahasiswa ya. Karena dia membuat kesimpulan itu kadang-kadang hanya kesimpulan berdasarkan data dia saja. Begitu ada populasinya yang tidak ada di ukurannya dia. Dia mengatakan ini hanya berlaku di sini. Itu bukan kesimpulan. Karena hanya berlaku di sampel itu saja, tidak semuanya. Nah, jadi kita membuat kesimpulan itu harus berlaku di seluruh populasi. Data sampel saya itu mewakili seluruh populasi. Ya, populasinya apa? Kalau kamu membuat sistem, ya nanti populasinya itu adalah data yang dihasilkan oleh sistem itu.
Jadi ketika kamu diminta untuk menggunakan metode dan tanpa metode, bedanya apa gitu nanti. Oh, kalau tanpa metode ternyata cuma seperti ini, misalkan ternyata butuh waktunya lambat untuk pemrosesannya. Ketika saya gunakan metode, waktu pemrosesannya lebih cepat. Nah, itu berlaku untuk seluruh data yang ada di sistem yang kamu buat itu. Ya, jadi sampai inference itu nanti. Tuh ya, paham ya? Oke, sekarang pertanyaan saya. Tahu data COVID ya? Saya kira data COVID itu kan setiap hari ditampilkan ya, berapa persen, berapa jumlah yang kena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, berapa bed of bed occupancy rate-nya, ya. Kemudian ada lagi apa namanya, kok lupa tadi ya, apa rate positif rate-nya berapa setiap hari itu ditampilkan oleh Satgas COVID. Pertanyaan saya, itu data inference, statistik inference atau statistik deskriptif? Ada yang bisa jawab? Iya, betul semua. Sip. Sudah paham sekali ya kalian ya. Jadi itu statistik deskriptif. Data itu tidak ada bunyi kesimpulannya ya. Ya sudah apa adanya data itu. Itu deskriptif ya. Kapan kamu mendapatkan data inference dari COVID-19? Atau statistik inference dari COVID-19? Ya, baru Hadid yang jawab, yang lainnya? Oke, ada macam-macam ya. Senang saya. Ada banyak apa namanya? Ada banyak komentar ini ya. Ya, salah satunya adalah dari Hadid, peraturan PPKM, Bu. Arin, akhir tahun 2019, Bu. Jadi yang pertanyaan saya kan, kapan kamu mendapatkan statistik inference dari COVID-19? Salah kebijakan pemerintah. Nur Hafid, penyebab kematian pasien. Nah, ada macam-macam ternyata ya. Yang paling gampang itu yang ini, yang jawabannya Hadid itu. Peraturan PPKM. Ya. Setiap minggu pemerintah membuat peraturan PPKM untuk masing-masing daerah. Dari mana dia mengatakan kalau Surabaya sekarang levelnya 3? Ya. Kemudian Madiun levelnya 2. Nah, pasti dari data deskriptif tadi. Kemudian dianalisa, diolah. Jadi datanya sampelnya Surabaya, datanya sampelnya Madiun, datanya sampelnya Mojokerto dan sebagainya diolah masing-masing. Kemudian dibuatlah kesimpulan. Oke, Surabaya ternyata jumlah kasusnya semakin lama semakin meningkat. Ya, sekian persen peningkatannya setiap hari dalam 1 minggu. Ya. Begitu juga kematiannya juga semakin meningkat. Oke, sekarang dari level 2 turunkan ke level 3. Ya, Madiun masih tetap gini. Ada kesimpulan kan? Nah, kesimpulan itu akan dibawa untuk mengambil atau menjadi rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Nah, keputusannya apa? Tadi Surabaya diturunkan di level 3. Madiun tetap di level 2. Jakarta turun level 3. Nah, itu ya, itu yang kelihatan sekali itu inference. Ya. Akhir tahun 2019 itu hanya dapat data saja, Arin. Mau diapain datanya ini? Karena kita harus mengambil kesimpulan ini ceritanya. Ya, dan kesimpulan itu nanti dipakai untuk mengambil keputusan. Lisalah ya kebijakan pemerintah tadi ya. Jadi ketika sudah ada
dinyatakan Surabaya PPKM level 3, apalagi keputusannya? Nah, ada kebijakan di situ, misalkan restoran hanya boleh buka atau mall hanya boleh buka sampai jam 10 malam. Itu kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan itu diambil tidak serta-merta. Ujuk-ujuk Pak Wali Kotanya punya ide menutup mall ya, tetapi itu ada alasan. Nah, alasannya apa? Tadi data Satgasnya tadi. Ya. Termasuk kenapa PENS 3 hari kemarin ditutup, hari Jumat, Sabtu, Minggu, lockdown ya PENS. Semua tidak boleh masuk di PENS. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu yang lalu. Kenapa? Ya karena Satgas COVID-nya sudah punya laporan, ini lupa yang terkena COVID, karyawannya, mahasiswanya, dosennya jumlahnya sekian. Yang dalam 1 minggu kemarin sekian, yang sudah sembuh sekian. Nah, sehingga ada keputusan untuk melockdown PENS. Nah, gitu ya. Jadi itu inti dari kenapa ada statistik deskripsi dan kenapa ada statistik inference. Nah, ini penjelasannya. Kalau yang deskripsi itu memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan dia tidak perlu menarik inference atau kesimpulan. Ya sudah data yang ada. Contoh yang paling gampang itu ya Satgas COVID itu, yang datanya setiap hari ditampilkan. Ya. Bentuk statistik deskriptif bisa tabel, diagram, atau grafik. Ya, kemarin kamu lihat itu ada yang tabel ya, ada yang grafik. Ya. Informasi yang bisa didapat dari deskriptif adalah nanti ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan kecenderungan dari data. Nah, nanti yang berikutnya kalian akan belajar ini. Ya, jadi kita mengawalinya dari deskriptif dulu untuk bisa mencapai yang inversi tadi ya, inference tadi, sorry kok inversi. Jadi statistik inference. Kita mulai dari apa? Bagaimana cara kita mendapatkan min-nya, bagaimana cara kita mendapatkan variansnya, bagaimana cara kita mendapatkan range-nya dan sebagainya. Ya, dan apakah datanya cenderung normal ataukah nyebar? Nah, itu semuanya tentang deskripsi data ya. Ini yang ciri khasnya ini tadi ya, yang bisa di-highlight, tidak menarik kesimpulan. Ini jenis-jenis statistik deskriptifnya ya. Ada mengurutkan data atau mengelompokkan data. Kita nanti kenal ada distribusi frekuensi. Ada menyajikan data, representasi grafis. Ada mengukur data, ya nominal, interval dan sebagainya. Ada pemusatan, ada letak data, istilah kuartil, desil dan sebagainya. Ada penyebaran data, ada rentang, varian, simpangan dan sebagainya. Ya, dan ada kurva data nanti. Nah, ini ya. Kalau deskriptif ini contoh-contohnya tadi sudah banyak kita jelaskan macam-macam ya. Ada statistik liga sepak bola, ada diagram batang. Jadi kita ngelihatnya ada yang diagram batang, ada yang diagram pie seperti ini ya. Ada statistik pengguna medsos dan sebagainya. Itu deskriptif aja. Saya tidak menuliskan di situ statistik COVID ya. Karena membuat ininya belum sampai di tahun ada COVID waktu itu. Nah, sekarang kalau inference itu ada pendugaan parameter, ada hipotesa di situ. Dan dia melakukan pengujian hipotesa itu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan harus berlaku umum. Nah, tadi balik lagi ya. Kesimpulan itu harus berlaku untuk seluruh populasi. Nah, pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi dilakukan berdasarkan analisa dari sampelnya. Ya, jadi hipotesa itu tujuannya apa sebetulnya? Kenapa kita perlu kenal hipotesa dan kenapa kita perlu menggunakan hipotesa? Karena siapa tahu sampelnya itu ternyata tidak mewakili populasinya. Tadi yang saya katakan, saya ngukurnya ITS, tapi saya ngambil sampelnya atau tadi ya, saya ngukurnya populasi pengguna etol di PENS, tapi yang saya ukur hanya yang ada di Surabaya. Nah, berarti hipotesa saya mengatakan bahwa seluruh mahasiswa PENS terkoneksi dengan baik dengan etol, benar enggak? Nah, itu merupakan hipotesa. Dan hipotesa ini nanti akan diuji apakah hipotesa itu benar atau salah. Nah, itu ya. Nah, kalau salah gimana? Ya ngulangi lagi, berarti sampelnya harus dicari lagi, tidak di situ gitu. Karena apa? Sampel itu harus menuju ke kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Nah, karena itu kita belajar nanti untuk inference ini ada pengetahuan
probabilitas ya. Jadi nanti setelah kita bicara semua statistik difference inference dan deskripsi, kita menuju ke probabilitas. Ya mudah-mudahan kalian masih bisa masih bisa fokus dengan perkuliahan ini ya, karena saya khawatirnya nanti waduh kita tambah angel, waduh tambah banyak matematikanya, belum sudah punya ketakutan seperti itu ya, janganlah ya. Jadi tetap enjoy. Jadi kalau Bu Prima kelihatan sudah mulai fokus ya, nah berarti di situ memang kita perlu lebih bisa memahami dulu ya maksudnya apa ini supaya bisa mengikuti sampai berikutnya lagi ya. Jadi kenapa saya bilang kalau di tengah-tengah ada yang tidak jelas langsung teks, langsung nanya saya atau langsung open mic-nya, nggak usah sungkan nunggu Bu Prima selesai ngomong, nggak perlu ya. Ini inference ya, jadi contohnya ini 12 bulan menjelang pemilu selalu terjadi perang hoax. Ini setelah dilakukan analisa, kesimpulannya seperti ini. Ya. Semua mahasiswa di Prodi Telkom tidak kesulitan belajar statistik. Ini setelah dianalisa. Nah, tetapi balik lagi inference ini benar atau salah. Nah, itu nanti diuji hipotesanya. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, tetapi ada pengujian nanti ya, pengujian hipotesa. Itu ya. Ini apa saja yang menjadi statistik inference ini? Ya, bahwa yang menjadi statistik inference adalah probabilitas dan teori distribusinya. Kemudian ada analisa covariance ya atau ANOVA, bukan ANCOVA. Oh, ANCOVA, Ada juga analisa varian ANOVA ya. Ada pengujian hipotesa, kemudian ada regresi, ada analisa korelasi, uji signifikansi. Nah, ini semuanya adalah jenis inference-nya. Kamu akan masuk sampai di situ nanti. Ya, jadi jangan khawatir, tidak cuma sekedar dapat deskripsi saja, tetapi sampai jauh, sampai ke inference-nya. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Karena kita akan menarik kesimpulan ini dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kan Eman sudah punya data, tapi tidak bisa menyimpulkan kamu. Ya, karena itu kita belajar sampai detail tentang bagaimana variansnya, bagaimana menarik data dari varians-varian yang sudah kita kumpulkan, dan apa korelasi misalkan antar data satu dengan data yang lainnya. Oke, kemudian ini saya sampai jam berapa ya? Adit atau Dewi? Jam 1. Jam 1 tanpa istirahat ini. Kalian habis saya siapa nanti? Oh, ini 2 kelas ya, pasti beda ini nanti. Pak Henry. Henry? Siapa itu Pak Henry ya? Pak Hendy, tahu. Ya, ya.
Sama ya berarti 2 kelas ini. Pak Endi kan buat jaringan teleponi ya? Oke, oke. Oh, Komdat. Oke. Ya, oke, saya lanjut aja kalau gitu. Nggak apa-apa ya, nanti kalau capek boleh deh ambil mau ngopi-ngopi cemilan juga nggak apa-apa. Silakan sambil dengerin Bu Prima ngomong ya. Hmm. Kalau mau apa disambi ini sudah masuk waktu sholat belum ini? Timur sudah mesti. Ya nanti mungkin saya selesaikan sampai jam 12.30 aja supaya kalian punya waktu apa? Ada waktu untuk jeda antara saya dengan Pak Hendik ya. Ya silakan kalau mau sholat dulu juga boleh, monggo. Ya, saya lanjut untuk metode pengumpulan data. Jadi nanti saya selesaikannya sampai di data. Oh iya, sebentar lagi nih berarti. Sampai di data penelitian ya. Ya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini dipakai untuk mencatat peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Nah, biasanya kan kamu akan ngumpulin data ini ya ceritanya. Tadi kan data ada 2 macam, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau data kuantitatif bisa kamu ambil langsung dari alatnya. Jadi contoh misalkan kalau saya apa? Saya mau ngambil datanya kuat sinyal tadi. Nah, saya punya aplikasi. Aplikasinya nanti tinggal saya koneksikan dengan apa namanya? Server. Kemudian saya tarik itu data-data dari aplikasi itu ke dalam bentuk CSS atau Excel. Nah, sudah keluar itu data-datanya. Nanti tinggal saya set, mau saya ambil datanya setiap menit ataukah setiap 2 menit sekali atau 5 menit sekali. Nah, maka datanya akan otomatis dikirimkan ke server saya. Itu data kuantitatif ya. Atau kalau data kuantitatif yang lain, kalau kamu ngukurnya pakai, oh saya mau ngukur ini Bu, kecepatan data atau bandwidth dari jaringan. Ya, berarti kan kamu punya aplikasi bandwidth jaringan ya. Misalkan pakai Wireshark atau apa itu ya. Udah, diinstalkan aja Wireshark-nya di situ, kemudian datanya di apa namanya? Masukkan aja sebagai data teks atau data Excel. Nah, itu adalah cara kamu ngumpulin data yang kuantitatif. Berbagai macam, yang jelas ada tool di situ, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau datanya kualitatif? Nah, cara kita mengumpulkan data kualitatif salah satunya adalah dengan kita menggunakan kuesioner nanti. Ya, kuesioner ada saya jelaskan di minggu depan ya untuk kuesioner. Nah, sekarang data yang sudah kita kumpulkan tadi dengan berbagai cara tadi dan menggunakan tool tadi ya atau alat tadi, maka data itu akan kita kumpulkan biasanya dalam bentuk tabel yang paling gampang ya di Excel atau di apa teks ya, pakai CSS atau pakai Excel biasa atau bisa juga pakai Microsoft Access dan sebagainya ya. Nah, kemudian variabel-variabelnya biasanya ada baris, ada kolom kan ya data-datanya itu. Nah, biasanya baris itu adalah jumlah pengamatannya, kolom itu jenis parameter datanya apa yang kita ambil. Jadi kalau kita misalkan ngukur data untuk 3 sensor, ya berarti kolomnya ada 3 buah, sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kemudian yang 1 sampai baris 1 sampai baris 100 itu adalah data ke-1, data kedua, data ketiga dan seterusnya dari masing-masing sensor. Ya, pengumpulan datanya. Nah, tidak semua data dari elemen populasi perlu dianalisa. Iya, karena kita hanya mengambil sampelnya saja. Tuh ya. Jadi kalau kita ngambil semua, kan kalau kita ngukur ngambil data, namanya ngambil data sistem berarti kan itu semua data dari sistem itu kamu ambil. Ya. Tetapi nanti ketika kita sudah membahas data inference, tidak semua data itu perlu kamu ambil. Atau tidak semua data itu perlu kamu analisa. Boleh sebagian saja. Jadi kalau misalkan data itu kamu ambil dalam 1 bulan, setiap hari data itu kamu ambil dan kamu itu
kamu kumpulkan dalam 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Datanya ngambilnya 24 jam. Misalkan kita mau ambil data karakteristik bandwidth jaringan. Dari jam 00 dari jam 1 tengah malam sampai jam 00 besoknya. Ya. 24 jam selama 30 hari. Kita kepingin tahu bagaimana sih karakteristik jaringan itu ketika up dan ketika down, atau ketika upload dan ketika download. Ya. Dan diambilnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kan akan dapat data yang sangat banyak. Nah, dari sekian banyak data itu tidak perlu semuanya kita olah. Balik lagi, karena itu populasi. Yang kita olah kan hanya sampelnya saja. Nah, cuma untuk ngambil sampelnya ini ya kita perlu ada uji hipotesa itu tadi. Apakah dia sudah mewakili karakteristik dari populasi tersebut atau tidak. Ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya lagi kita akan sampai di situ nanti ya. Ini hanya saya jelaskan metode pengumpulan datanya seperti itu kalau pakai tool ya. Sekarang bagaimana dengan data penelitian? Nah, data tadi itu data-data yang umum. Ya, sekarang kalau kita menuju ke data penelitian, lebih fokus ke itu nanti dipakai untuk penelitian. Nah, proyek akhir itu adalah penelitian. Ya, jadi nanti data-data yang kamu kumpulkan dari sistem yang kamu buat itu adalah data penelitian. Nah, data penelitian itu adalah keterangan tentang suatu hal, bisa berupa sesuatu yang diketahui, bisa berupa anggapan kalau dia kualitatif, dan fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, dan kode. Jadi karena kita ini orang teknik ya, kamu mahasiswa teknik, kebanyakan sih kuantitatif datanya ya. Kalaupun data itu nanti terpaksa harus kualitatif, maka itu akan kita konversikan ke angka. Ya. Tapi kalau kalian adalah mahasiswa bidang sosial, nah itu bisa datanya itu data-data kalimat, ya anggapan atau simbol kayak gitu. Ya. Nah, ada beberapa persyaratan untuk data penelitian. Satu adalah punya prinsip reliability, objektif, representatif, dan teliti. Ya, objektif sesuai dengan keadaannya. Nggak boleh datanya itu ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Ya wis ono apa onoe kalau orang Jawa bilang ya, apa adanya. Representatif, dia mewakili, sampelnya mewakili populasinya. Jadi tidak ditambahi dari sampel dari luar. Ya. Teliti, simpangannya harus kecil. Ya. Atau standar deviasinya kecil. Apa jadinya kalau standar deviasinya besar atau simpangannya besar? Berarti datanya tidak akurat. Ya. Karena terlalu besar errornya. Itu reliability ya, reliabilitas. Ya. Kemudian yang kedua adalah validitas. Valid. Berarti datanya up to date. Tidak data kadaluarsa. Jadi kalau kamu mengukur sistem yang kamu buat, ya berarti ya sistem itu gitu ya. Kamu TA di tahun 2022, 2023, ya berarti data itu adalah data 2022, 2023. Kamu tidak mengambil datanya yang 2017. Ya, Bu, saya ngambil datanya kakak kelas. Kakak kelas yang tahun berapa? Tahun 2010. Wah, tambah itu sudah kadaluarsa itu ya. Kenapa kita tidak boleh mengambil data yang kadaluarsa? Kita mengambil data up to date. Ingat bahwa kita akan menyimpulkan. Kesimpulan kita harus kesimpulan yang baru. Ya. Jadi bisa saja kakak kelasmu ketika mengukur itu lingkungannya akan berbeda dengan ketika kamu mengukur. Contoh ya, misalkan tadi itu saya tetap bahas kuat sinyal. Kakak kelasmu mengukur data kuat sinyal di tahun 2010 itu masih menggunakan teknologi GSM untuk komunikasi nirkabelnya atau komunikasi selulernya. Dia mengukur data kuat sinyal GSM. Tetapi kamu di 2022 itu sudah 4G. Teknologinya udah beda. Jadi DBM-nya kakak kelasmu tidak sama pasti dengan DBM-mu. Nah, sehingga kenapa dikatakan bahwa data harus
up to date. Ya. Kemudian harus relevan, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kalau saya meneliti masalah, misalkan ya, saya meneliti atau mengambil data tentang kuat sinyal teknologi 4G. Maka yang saya teliti atau yang saya ambil datanya ya sudah yang berhubungan dengan teknologi 4G tadi. Entah itu punyanya Telkomsel, punyanya Smartfren, punyanya Indosat, ya, dan yang lain-lainnya ya. Tapi mereka semuanya adalah teknologi-teknologi 4G semua yang saya ukur. Ya. Saya tidak mengukur yang GSM, kenapa nggak relevan dengan yang 4G ini. Kecuali kalau nanti penelitian kita itu adalah membandingkan data GSM dan data 4G, nah baru relevan. Tapi kalau kita fokus di pengukuran tentang 4G atau performance dari teknologi 4G, ya kita nggak relevan kalau mengambil datanya GSM. Itu ya, itu contoh saja ya, contoh saja. Ya, nah, masih banyak model-model yang lainnya. Nah itu tadi dari sisi reliability dan dari sisi relevansinya ya. Kemudian ada pengelompokan data. Kalau tadi yang ini tadi persyaratannya ya, reliable dan validitas. Sedangkan pengelompokannya ya, jenis data berdasarkan pengelompokan datanya bisa kita lihat dari pengelompokan berdasarkan sumber datanya. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu kamu ambil langsung dari lapangan. Artinya kamu ngukur sendiri. Entah itu mengukur berdasarkan sistem yang kamu buat di TA atau kamu mengukur ketika kerja praktek, itu kamu menghadapi tool atau perangkat, kemudian disuruh mengambil data dari perangkat tersebut, ya. Atau apapun ya, kamu melakukan kegiatan apa, survei-survei menggunakan kuesioner tentang sesuatu, misalkan ada produk baru yang lagi di launching, kemudian kamu bagikan kuesioner untuk bagaimana kepuasan pengguna dengan menggunakan produk baru itu. Nah, itu data primer, data yang langsung kamu ambil dari lapangan. Ya. Sedangkan data sekunder, itu datanya kita nggak perlu ngukur sendiri, tetapi kita mengambil dari sumber yang sudah punya data. Contohnya misalkan BPS, perpustakaan, ya, sumber-sumber penyedia data yang lainnya yang ada di yang ada di online sekarang banyak sumber data, ya, dan dibagikan secara free juga, ya. Biasanya kalau anak-anak bimbingan saya itu saya banyak minta mereka untuk ngambil dari sumber data yang lain sebagai data sekunder. Kenapa? Ini nanti yang akan kita bandingkan dengan data primer yang sistem yang dia buat. Jadi data sekunder itu bisa aja diambil dari perguruan tinggi yang lain yang kebetulan penelitiannya tentang hal yang sama dengan penelitian saya dan datanya di-share. Boleh diambil oleh siapapun yang berhubungan dengan topik penelitian itu. Nah, kita akan izin untuk mengambil data itu sebagai data sekunder. Nah, jangan lupa kalau kita mengambil data sekunder, referensi dari penelitian kita juga harus dicantumkan. Data sekundernya diambil dari sumber apa, begitu. Ya, itu ya, bedanya ya, primer dengan sekunder. Paham? Jadi kalau misalkan kamu penelitiannya diminta untuk meneliti tentang jumlah pasien yang terinfeksi COVID dari tahun 2021, Januari 2021 sampai Desember 2021. Kamu akan mengambil data apa? Data primer atau data sekunder? Jika diminta untuk menyiapkan data pasien yang terinfeksi COVID-19 di seluruh Indonesia dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Kamu akan mengambil data yang mana? Data primer atau data sekunder? Ya, jawabannya data sekunder. Ini ada yang menarik pertanyaannya. Sahabat Martina tadi ya. Ya, semua sama ya menjawabnya adalah data sekunder. Karena kita tidak mungkin kita akan melakukan pengukuran sendiri. Pertama, kita tidak punya
akses untuk masuk di dalamnya, untuk ngambil data-datanya. Ya, jelas itu kita nggak punya akses. Jadi kita bisa ngambil data sekunder yang ditampilkan oleh Satgas COVID ya. Kemudian Martina ini pertanyaannya. Bu, kalau ada data primer, ada data sekunder, adakah data tersier? Perasaanku saya belum pernah lihat ya. Sekunder itu sudah maksimal ya, karena kita nggak ngukur sendiri. Jadi sumbernya cuma 2 aja Martina. Data primer sama data sekunder. Gitu ya Martina ya. Oke, lanjut ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan waktunya pengumpulan. Ya. Ada yang namanya data berkala atau time series, ada yang namanya data kerat lintang atau cross section. Data time series itu data yang terkumpul dari waktu ke waktu tadi. Untuk memberikan gambaran tren dari kegiatan atau tren dari penyakit tadi ya. Ya contohnya tadi, kamu diminta ngambil data COVID dari Januari sampai Desember 2021. Nah, ini adalah data time series. Karena setiap bulan ngambilnya, bahkan itu setiap hari itu nanti ya ngambilnya. Time series. Kemudian kalau data kerat lintang atau cross section itu yang data terkumpul pada satu waktu tertentu memberi gambaran pada waktu itu. Contoh ya. Ini biasanya datanya adalah data sekunder. Kamu diminta untuk mengambil ataupun memeriksa data penduduk yang bekerja, jadi data penduduk Surabaya berdasarkan pekerjaannya di tahun 2020. Kamu ada di 2022. Tetapi kamu diminta untuk mencari data penduduk Surabaya berdasarkan jenis pekerjaannya di tahun 2020. Ini kita sebut sebagai cross section. Ini boleh kita pakai data seperti itu. Ini masih up to date. Kenapa? Karena urusannya adalah dengan nanti ini akan larinya dengan pembandingan. Saya mengambil data di tahun 2020 ya, jenis pekerjaan penduduk Surabaya. Kita akan bandingkan dengan tahun 2022 jenis pekerjaan penduduk Surabaya. Nanti kita bisa melihat apakah jenis pekerjaan di 2020 itu masih ada nggak di 2022. Punya bayangan enggak kalian? Contoh ya, jenis pekerjaan di 2020. Ada pekerjaan guru, ada pekerjaan dosen, ada pekerjaan banker, ada pekerjaan tukang becak, ada pekerjaan tukang parkir, dan seterusnya. 2022, pekerjaan yang muncul, guru mungkin masih ada, dosen masih ada, banker tinggal sedikit. Kenapa? Karena semuanya serba online sekarang. Tukang becak mungkin sudah tidak ada, karena semuanya sekarang sudah pakai Gojek. Ya. Bisa dibayangkan kan? Nah, itu cross section itu dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ya, ada pembandingan di situ. Itu ya, untuk data berdasarkan waktu pengumpulan. Kemudian berdasarkan skala pengukuran. Nah, ini skala pengukuran ini ada macam-macam, ini banyak. Ada data nominal. Data nominal ini pengelompokannya berdasarkan kategori tertentu. Biasanya dia kualitatif dan tidak ada perbedaan tingkat atau jarak. Semua data punya level yang sama. Contoh apa? Data nominal ini kita temui ketika kita mengambil data untuk jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, kita tidak mengenal gender tengah-tengah ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Warna kulit, ada kulit putih, ada kulit sawo levelnya. Tidak ada kalau menyatakan bahwa yang kulit hitam itu ya, itu levelnya sama. Ya, tergantung nanti jumlahnya ada berapa. Kita bicara tentang warna kulit. Gitu ya.
Oke ya, saya baru terlempar ini tadi. Oke, saya lanjutkan. Data nominal tadi sudah ya. Jadi jenis pekerjaan juga tadi itu yang saya sebutkan tadi ya. Ada pekerjaan A, B, C, D itu levelnya sama semua. Kemudian data ordinal. Data ordinal itu ada urutan tertentu. Dia menyebutkannya bisa dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah atau ada rendah ada yang lainnya lagi dari panjang ke pendek dan seterusnya. Jadi ada dari setuju sampai tidak setuju ya. Dari ini contohnya ini misalkan sangat setuju nilainya 1, setuju nilainya 2, agak setuju 3, kurang setuju 4, tidak setuju 5. Skala ekonomi rendah itu nilainya 1, sedang 2, 3 tinggi. Kita berusaha di sini ini nilai-nilai kualitatif ya. Kemudian kita nominalkan ini. Nah, nominalnya berdasarkan urutan. Ya. Kemudian ada data interval. Kalau data interval berarti dari sekian sampai sekian nilainya berapa. Sekian sampai sekian nilainya berapa. Gitu ya. Contoh yang bisa kita intervalkan misalkan tinggi badan, berat badan, kemudian apalagi ukuran-ukuran. Jadi misalkan kalau berat badan ukuran 30 sampai 40 sangat kurus, 40 sampai 45 kurus, 45 sampai 55 sedang misalkan seperti itu. Ya. Jadi ukuran interval ini kategorinya apa? Interval sekian kategorinya apa? Itu data interval. Kemudian data rasio itu maknanya empirik. Jadi dia menunjukkan kombinasi nominal, ordinal dan interval. Jadi tadi kita sudah belajar data nominal ya, kemudian ordinal tadi punya urutan ya. Data interval itu ada rentangnya ya. Kemudian data rasio ini kombinasi dari ketiganya, baik nominal, ordinal maupun interval. Nah, contohnya misalkan rasio ruas bangunan itu kita bisa mengatakan luas bangunannya itu berapa? Misalkan rumah kita misalkan ya, luas bangunannya itu 60, luas tanahnya 120. Maka kita bisa mengatakan rasio bangunan rumah kita adalah 60/120. Ya. Bisa juga jumlah produksi. Misalkan dalam satu hari itu produksi dari ember plastik ukuran 5 liter terhadap seluruh ember yang diproduksi oleh PT Maspion itu misalkan ada 50 ember per 1000 ember. Jangan gitu ya, itu adalah data rasio. Nah, itu jenis-jenis data. Ya, oke, untuk cara penyajian ini akan saya jelaskan minggu depan ya. Karena ini sudah jam 12:10 ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya jelaskan ini. Belum? Oke, sebentar, tugas ini sudah bisa dikerjakan belum ya?
menyimak semua dan selamat beristirahat dulu. Sehat selalu ya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.